Tuhan takut terus karepmu ya apa no. Loh, sampeanlah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad ala malu ini awal itu diberiin manawa. Setiap orang itu tergantung niatnya dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatinya. Nah, niat kula niki nyayangi bojo, nyayangi konco, nyayangi masyarakat. Jadi semua akibat-akibat dari makanan yang berlebihan tadi tolong jangan diberlakukan di badan saya. Kalau niat kula sayang kok akhirnya penyakitnya menjadi tidak masuk, tidak menjadi penyakit di dalam diri saya. Iso tak gak Gusti Allah gawe ngono? Aku ngono iku ora gak nyelanya. Iku temenan deh. Alhamdulillah loh, aku gak tahu loro. Sudah keluar. Nek mati ya sok dihubungna karo saya. Karena hubungannya lahir mati ku dhewe. Lho Mas yo kon sehat kaya apa moro-moro mati. Iso masih kon gledak 6 bulan gak mati-mati ya gitu. Wong aku tahu iku marani kanca ndek Klaten loro berbulan-bulan gledak sampai adikne njogo iku kepegelen. Begitu aku teko iku waduh matur nuwun Cak, aku tak mulai dilu aja. Aku njogo pun dino rino wong aku pegel lumayan sampai libur cacak kula niki aku tak mulai dilu, tak adus-adus tak ambil nafas. Begitu dia mulai mati. Terus sing mati sing iki. Sing gitu. Sing mati sing loro di rumah sakit gak mati-mati gitu loh. Jadi hidup mati hubungannya ada di Allah, tidak ada di ilmu kesehatan. Ngerti ya? Hubungannya sehat tidak sehat hanya dengan polisi hidup Anda, tidak dengan kematian atau kehidupan dari Allah. Gitu ya. Oke. Jadi pendidikan tadi pokoknya Allah sendiri adalah maha pendidik gitu. Makanya Rabbun, dia Rabbun yang maha mengasuh. Pendidikan yang paling tinggi kan mengasuh gitu. Bukan murui kan salah satu dong. Mengasuh. Ibu itu adalah representasi Tuhan. Makanya ibu nganggo B. Gak iso kok ganti itu, gak iso. Ilu gak iso. Sing cocok itu B. Rabbun. Rabb itu alif yang melengkung. Jadi Allah merendahkan dirinya dalam mereka mendidik seperti ibu-ibu anak sampai mendidik anak kalau sampai diluk toh kan gak ngene tuh sampai ngene toh ya apa ayo kene dulinan lagi melek dulinan karo cilik itu berarti Anda pendidik Anda dari alif menjadi ra bahkan Anda siap menjadi ba. Nek ba itu kayak perahu menampung anak-anak. Makanya ibu-ibu nek gendong ciluk kalau ciluk dot. Ya kan? Jadi pelajarilah ilmu rububiyah. Ini maksud aku memberikan. Pelajarilah ilmu rububiyah oleh Allah. Di Google mesti ono. Tapi ojo langsung percaya kepada apa yang Anda baca di Google, harus ada rekonfirmasi dengan istiqoroh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Terakhir Mas Wiono. Ya ada masih 2 lagi. Ini yang keempat kan Mas Mojopahit tanya Mas. Ya kan Anda tahu kita ini tidak percaya diri. Ini bangsa tidak percaya diri dan sombong dengan ketidakpercayaan dirinya itu. Kita pendidik dan mempertahankan tidak percaya itu dengan sangat sombong, betul nggak? Dan itu tidak hanya dalam arti psikologi sehari, tapi dalam arti undang-undang kenegaraan, sistem segala macam. Nah, Anda merindukan ada kontinuasi atau konversi dari Utara Manawa ke Mataram Islam ke Republik Indonesia. Nah, ya ini butuh beberapa kemungkinan metode. Ada opsi revolusi, ada opsi subversi, ada opsi evolusi. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah subversi. Subversi itu artinya tidak harus berarti politik dan makar. Subversi itu artinya Anda punya substitusi ilmu yang Anda telusukkan ke dalam yang baku. Jadi Anda harus ngerti kalau di zaman dari Kalingga sampai di zaman jauh sebelum Mojopahit sampai Mojopahit itu konstitusinya namanya Utara Manawa. Kalau mulai Demak sampai Mataram sampai hari ini Jogja Solo itu adalah konstitusi Mataram Islam. Itu bisa diambil dari buku Tajus Salatin, Bustanus Salatin, dan beberapa buku yang lain. Makanya kasus Keraton Jogja itu juga lambat atau cepat pasti akan kembali kepada pakemnya, yaitu konstitusi Mataram Islam.
Wis ngerti tau kasus Jogja. Nah kasus Jogja itu kan ada kekeliruan yang luar biasa. Misalnya Pangeran Mangkubumi wedok, di anaknya wedok diangkat jadi Pangeran Mangkubumi. Padahal dalam tradisi kita tanah air ini negara kan kita sebut tanah air, tanah air. Ibu Pertiwi, ibu kotanya ibu kota, ya toh? Kan tanah air, itu wedok. Ibu Pertiwi wedok, bumi wedok, kan? Maka nek Mangkubumi kudu lanang. Wong jenenge Mangkubumi. Nek masing Mangkubumi ku wedok berarti ngono lho ya. Gampang ae gak soal konstitusi, soal bahasa tok wis ngono iku. Ngono ya. Sama dengan Hamengkubuwono terus diganti Hamengkubawono. Gitu ya. Karena tidak mengerti. Jadi awak mengerti handphone sama casing. Handphonenya itu Buwono, casingnya itu Bawono. Ngerti? Keris karo rongkone itu Bawono, kerisnya Buwono. Alam semesta ini Bawono, penghuninya adalah Buwono. Kalau Anda adalah Sultan Hamengkubawono, berarti Anda adalah sekjen alam semesta yang ngurusi planet-planet dan galaksi-galaksi. Berarti Anda adalah malaikat Jibril. Nah, kalau Anda panglimanya manusia, pengelola manusia, berarti Anda bernama Hamengkubuwono. Nek Bawono berarti malaikat Jibril. Terus Cak Nun kok ndak bantah? Lu aku seneng ternyata Sultan Jogja itu malaikat Jibril. Yes, ya. Perlawanan itu macam-macam opsinya Mas ya. Jadi menurut saya ndak ada masalah. Saiki subversi contohnya ini Mas. Misalnya Pak Priyo kan PNS. PNS ada. Nah PNS itu sampai diganti. Kan pegawai negeri itu kudune pegawai negara. Nah negeri itu juga bahasa konstitusi, buku bahasa hukum. Negeri itu kan sama country. Negeri itu kalau bahasa Inggrisnya country. Nek negara state. Tidak ada undang-undang negeri, yang ada undang-undang negara. Jadi kalau pegawai negeri dia enak karena tidak terikat undang-undang, karena negeri tidak ada undang-undang. Mulanya kudu diganti pegawai negara itu. Karena tidak ada undang-undang yang menyangkut negeri, akhirnya disalahgunakan oleh pemerintah. Maka sekarang rektor ditaati oleh dekan. Dekan ditaati oleh wakil dekan ditaati oleh semua pegawai yang ada di kantornya. Begitu kan? Orang yang kerja di kantor kabupaten taat kepada bupati, padahal tidak ada hak bupati untuk ditaati karyawannya. Tidak ada haknya. Yang ditaati bareng-bareng adalah undang-undang negara. Bupati harus taat kepada undang-undang negara. Semua pegawai di kantor harus taat kepada undang-undang negara. Bukan pegawainya itu taat kepada atasannya. Karena tidak ada di dalam klausul kecuali undang-undang militer bahwa atasan harus ditaati. Yang ditaati adalah hukum. Jare ngomong negara hukum. Nah atasan sing kudu ditaati berarti negara atasan. Gak tau mikir orang fakultas hukum ini. Apa kan? PNS itu sudah kalau itu Anda subversi itu lumayan banget Mas. Coba ya bupati itu outsourcing tuh. Presiden itu outsourcing tuh. Tenaga kontrakan 5 tahun. Bener enggak? Terus yang kerja di kantor, di istana, di kementerian itu kan pegawai negeri yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nalare di logikanya di outsourcing ditaati oleh pegawai permanen. Iku saking pintere outsourcingnya, tak saking gobloknya. Pegawai lurus tambah tuh. Lurus. Gitu memang. Nonton itu pilkada menang terus tenaga kontrakan 5 tahun. Lah kon ditaati karo wong sing wis pengalaman di kantor kene. Jadi makin tidak karu-karuan. Nah, sekarang pelajari di Mojopahit kabinetnya bagaimana itu menentukan rubrikasi cara berpikir Mojopahit. Misalnya di Mojopahit ada Menteri Urusan Sudra dan Orang Asing.
Misalnya ya, takon memang Agus, Pak Agus Sunyoto. Saya kan kadang-kadang kementerian kadang 30, kadang 34, kadang 26, itu kan tergantung cara berpikir presiden. Di zaman Majapahit lebih simple, lebih efisien. Wong asing itu disejajarkan dengan sudra. Wah ini kan pemerintah saiki. Oh saiki ini setiap orang asing dadekno brahmana kok. Ada kementerian itu tadi, kementerian urusan sudra dan orang asing. Ada kementerian menteri urusan jembatan, karena jembatan ini diperlukan di mana-mana, harus pokoknya orang menteri yang urusan jembatan kok, ngawasi jembatan kok. Juga kalau lebih makro mas, kalau mau lebih makro tapi ini tidak usah detail ya, negara dan pemerintah harus dibedakan. Dicicil kok orang kapan-kapan ya, paling tidak di pikiran kita. Kalau belum bisa ngubah, ya yakin dulu di pikiran kita. Hayam Wuruk atau ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi adalah kepala negara Majapahit, Gajah Mada adalah kepala pemerintahan. Ngerti? Nek keuangan, Tribuana Tunggadewi adalah bendahara, Gajah Mada adalah kasir. Kalau dalam keluarga, Tribuana Tunggadewi adalah kepala keluarga, Gajah Mada adalah kepala rumah tangga. Beda enggak rumah tangga sama keluarga? Sama enggak di rumahmu kepala keluarga sama kepala rumah tangga? Tidak sama kok. Kalau disamakan kacau, rancu kok. Lacinya aja beda kok. Bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Indonesia ini sama kepala keluarga sama kepala rumah tangga. Akhirnya gak karu-karuan. Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara apa lembaga pemerintah? Negara. Maka yang melantik harus kepala negara. KPK lembaga negara. Siapa yang nomor satu harus diawasi oleh KPK? Kepala pemerintahan. Betul enggak? Yaitu kepala rumah tangga kalau dalam. Jadi yang diawasi KPK itu nomor satu adalah kepala pemerintahan. Mbuh jenenge presiden, mbuh jenenge perdana menteri sakarepmu. Utawa jenenge Rois ya gak apa-apa. Sak turune sampai nisor itu yang harus diawasi oleh lembaga negara. Karena Tribuana Tunggadewi dulu adalah segala hal mengenai polisi dan pengawasan, kalau Gajah Mada segala hal mengenai eksekusi. Ada pembagian yang sangat matang di Majapahit dan sebelumnya dibanding sekarang. Lah saiki apa? Sing nglantik Gajah Mada, sing nglantik Tribuana Tunggadewi adalah Gajah Mada. Ngeluh lah sing ini. Sing nglantik ketua KPK adalah presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena kepala pemerintahan sama dengan kepala negara di Indonesia. Sampai nyicil iku Mas wis ganjarane pol mlebu swarga diboran dalane kan Gusti Allah. Metu kok namanya metu. Itu gak karo-karo sampeyan. Nah arek-arek iki gak mlebu-mlebu. Arek-arek iki umumnya gak mlebu-mlebu, gak jelas iki rapote gak jelas. Padahal wis liwat neraka suwe. Mlebu swarga gon karuan nek priya iki mlebu swarga. Cuman bagian sing iso. Aku bagian dhuwur dhewe kan kancane. Sampai akhir mudun. Ya, rek guyon tok iki. Bismillah terakhir. Kedaulatan Mas siapa yang terakhir tadi ya? Gak wis. Yang ini yang Mas Riono sudah ya Mas ya. Prinsipnya seperti itu. Pertanyaan berikutnya juga soal kedaulatan rakyat kok. Iya Mas ya. Kedaulatan sangat luas Mas. Kedaulatan pertama harus Anda kedaulatan yang sifatnya individu. Gini. Cara berpikir gampangnya ini. Anda harus tahu dialektika mikro makro. Jangan berhenti mikro, jangan berhenti makro karena Anda itu ya mikro ya makro. Seperti Anda melihat gambar ini cekung apa cembung itu loh. Kadang ketok cekung, kadang ketok cembung, demikian juga. Saya kan pernah bikin buku Indonesia bagian dari desa saya. Wes lagi tak praktis saya. Ya apa sih cara pikir Indonesia bagian dari desa saya? Karena cara berpikir saya kualitatif. Kalau ngomong teritorial, geografis, kuantitatif, desa saya bagian dari Indonesia.
Misalnya, desa saya itu sudah terbangun sejak zaman Mojopahit. Di situ tempat tamu-tamu dari Cina, dari mana, tempatnya di situ, sehingga dia terlindung tidak dekat dengan desa-desa lain karena harus mandiri. Tamu itu harus safe. Nah, kalau sungai di desa saya dipakai untuk cuci, itu bagian dari Indonesia atau bukan? Itu kan sejak belum ada Indonesia sudah seperti itu. Artinya bukan faktor Indonesia. Ngerti ya? Kalau kita berpikir dinamis. Awakmu ngoyo itu bagian dari Indonesia tak? Jadi masih gak Indonesia gak orang tetap berarti dia bukan faktor Indonesia. Jadi sekarang kamu bagian dari Indonesia atau Indonesia bagian dari kamu? Indonesia bagian dari kamu. Di dalam perilakumu sehari-hari ada faktor Indonesia, ada faktor non-Indonesia. Nah, tinggal dipersatu yang faktor Tuhan berapa, faktor Islam berapa, faktor Indonesia berapa, faktor yang engkau sendiri berdaulat berapa. Kudu ono statistiknya. Gitu loh, Dek. Nah, dengan begitu baru kita bisa mengukur kedaulatan. Ojo kedaulatan dibiayai di segala hal kita harus berdaulat. Enggak. Kita hanya boleh berdaulat pada tempat yang tepat. Jadi misalnya kon mahasiswa di kompon guys skripsi, terus karena mentang-mentang berdaulat terus kondo Pak nyun sewu nggih, kula lak bayar hari ini. Kula ndak mesti tambah terus sak karep-karep kula sampe ngatur-ngatur kula. Ana mahasiswa kula gak lulus sih. Entah dia pikir kedaulatan itu seperti itu. Ono arek di ayo kerjain di papan tulis, Pak nyun sewu ya, Bapak itu kan dibayar di sini. Saya yang bayar. Lah kok sampai nyuruh-nyuruh saya? Nah, bukan itu kedaulatan dan bukan itu demokrasi. Nah, Dek, saya kembalikan ke semuanya yang berkaitan tadi, termasuk yang didik anak. Tolong semua yang punya anak dan yang akan punya anak, jangan lolos dari 4 hal. Anakmu harus menguasai 4 ini, harus oke dengan 4 hal. 1, akhlak, tidak ada tawar. Akhlakul karimah, tidak ada tawar. Kudu mutlak ya, berarti akidah ya oke, syariat ya oke ya. Kalau ini bolong saya tidak jamin yang lain-lain. Jadi akhlakul karimah kudu beres, mau limo gak oleh teman ya. Nomor 2, kamu harus terapkan militer di rumah. Militer itu maksudnya gak putus anakmu sejak baris latihan nembak, terus latihan manah sunah rasul, terus manai kadang nganggo tangan kadang nganggo sikil. Ono saiki manah nganggo sikil barang iki lho. Kok gak bokong wae dipanah. Maksudnya militer itu anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti. Salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesia, kekejaman. Anti kekejaman. Nah, kekerasan apa anti? Lah nek kon gak keras metenge ya apa? Itu keras. Lah kalau yang bendera lembek gak ngadeg bendera. Yang harus keras. Tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngemprot terus kan. Anti kekejaman. Benar enggak? Kalau Anda diuni ganti itu sudah revolusi besar. Sudah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus tulang harus keras. Endas gak keras itu. Gotir. Dasmu gotir ya. Ya betul keras gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, benar gak? Dan ya Allah, ya apa caranya? Kok keliru dulu? Ngene. Kon melendi tak tonyo raimu tak nyek bapakmu melendi
Kejem di ngenyek bapakmu tanu nyurayamu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kamplung atau tak idoni? Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan? Ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuma dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mereka nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya kan? Misalnya jenenge bapak sama jenenge Taidi. Kon rekan di. Kalau langsung berapa kan? Kalau apa salahnya? Untuk nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngamplung, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa. Tolong dibenahi itu apa? Kata itu adalah anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Keras kok tidak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembahyang titik, kudu gelem titik, tangi titik, kira jam 5:30 adus titik, keras. Nek lupus gak sekolah anakmu. Nek lembek gak jadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata, tapi ternyata sangat substansial. Iya Mas ya? Oke. Iki mancur. Ini kan jawab. 2 ya. Akhlak, militer, disiplin. Nomor 3, akuntansi. Perkenalkan anakmu, biasakan anakmu untuk menghitung segala sesuatu, bukan ngitung dalam arti util, tapi memanage, ngerti hitungan. Nek aku ngene ibuku atine ya apa, nek aku ngene guruku ya apa, nek aku ngene meneh terus aku ya apa. Jadi punya hitung-hitungan terhadap kehidupan. Syukur punya hitungan bisnis, punya hitungan manajemen. Tapi dengan akhlak yang bagus dan disiplin yang juga sudah bagus, dia tidak mungkin menjadi bisnis oriented atau kapitalis. Kapitalisasi boleh sebagai salah satu unsur dari karier yang berakhlakul karimah, tapi tidak boleh kapitalisme menjadi pusat perilaku hidupmu, kan gitu. Tapi tetap kudu ngerti, kudu ngerti yang ketiga, akuntansi, ya. Kecil diperkenalkan bijak ngitung. Arek cilik agak roh, Bu. Ono arek SMP kelas 1 ngomong ini. Mah, mbok sudah kok ke ATM toh. Kan tinggal ngambil. Lah kan anak piye? Gak iso jelasno ibune. Jadi anak itu dipikirnya kota itu tempat uang, kita punya kartu tinggal ngambil. Kan padahal urusannya adalah kita punya simpanan apa tidak, kan gitu. Anak ini enggak ngerti. Nah harus dipikir ngerti. Jadi njaluk opo dikandani. Sik ya iki gak apa-apa tak tukokno dulu ya iki regane saene meneh-meneh nek kon misale gak iso tuku ngene-ngene iki aja betul. Mulai saiki kudu sinau nyambut gawe, kudu sinau akuntansi. Jadi anak saya itu beli apa saja diajak ngitung sama ibu. Bahwa kamu besok-besok belum tuh bisa beli ini. Kalau sekarang kamu ingin makanan ini, minuman ini, es krim itu, jangan lupa besok-besok kamu harus beli sendiri, tidak bisa mendapatkan saya atau ibumu untuk membelikan. Kamu harus mulai ngitung hidup. Jadi akuntansi itu maksud saya. Jadi muhasabah kalau bahasa Arabnya. Muhasabatul hayat. Nomor 4 IT. Jangan ada yang tidak menguasai IT. Di wilayah apapun, syukur Anda menjadi programmer. Sebab seluruh penipuan yang menyangkut Anda itu yang ngerjain adalah program. Sehingga konsentrasi syarahmu ini, mergo ndelok film ini, omongan ini, itu semua programmer. Jadi Anda harus jadi programmer. Paling tidak fardu kifayah. Harus ada di antara Anda yang jadi programmer. Itu ya. Anda harus menguasai server, Anda harus menguasai macam-macam. Kalau perlu, Anda juga hacker-hacker dan cracker-cracker. Dalam arti untuk perjuangan, gitu ya. Dalam arti untuk perjuangan. Itu ya teman-teman sekalian ya.
Mudah-mudahan ini membuat Anda mendapatkan listrik yang baru dalam Anda. Dan saya minta maaf untuk semua kekurangan-kekurangan saya. Terus jawaban sing gak pas, yo anjane gak ono sing pas temen ya. Engko sampean golek isu-isu kan puzzle-nya akan ketemu. Insya Allah pada suatu hari semuanya itu akan berguna begitu oleh Allah dikasih listrik untuk merestui. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan kepada Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.